Jangan lupa di subscribe dan dipencet tombol loncengnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Dari awal tema 1, kita sudah mempelajari bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman. Keanekaragaman tersebut antara lain keanekaragaman suku bangsa, budaya, agama, dan masih banyak yang lainnya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah keanekaragaman makanan khas daerah. Anak-anak pintar, makanan tradisional Indonesia terkadang membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Contohnya, dodol Betawi. Sebelum kita lanjutkan, pewarta akan membacakan teks yang berjudul Dodol Betawi. Kalian simak baik-baik karena nanti akan ada tugas terkait dengan teks ini. Dodol Betawi. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang ke wajan, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Tugas pertama. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf pada bacaan yang tadi dibacakan. Silahkan kalian jeda dulu videonya untuk terlebih dahulu mengerjakan tugas ini. Jika kalian mengalami kesulitan dalam mengingat bacaannya, silahkan kalian kembali ke bagian teks bacaan tadi. Anak-anak pintar,
Apakah kalian punya makanan khas daerah yang paling disukai? Makanan apakah itu? Dan dari mana daerah asalnya? Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Salah satunya ada sego jamlang. Adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nasi jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Kemudian ada nasi pecel. Adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Selanjutnya ada lontong sayur. Lontong sayur mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Selanjutnya ada rendang. Rendang dari mana? Rendang adalah makanan khas dari Sumatera Barat. Makanan ini terbuat dari daging yang dimasak dengan bumbu khas masakan Padang. Pempek merupakan makanan khas Palembang, Sumatera Selatan. Memiliki bahan dasar ikan yang diolah dengan sagu atau tepung. Berikutnya ada gudeg. Gudeg merupakan makanan khas Yogyakarta, terbuat dari olahan nangka muda sebagai bahan dasarnya. Selanjutnya ada serabi, atau dalam bahasa Sundanya surabi. Adalah makanan khas Jawa Barat, terbuat dari tepung beras yang dibuat dengan cara dibakar di atas tungku. Selanjutnya ada ayam taliwang. Ayam taliwang merupakan makanan khas Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kemudian soto Banjar merupakan makanan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang tugas kalian adalah tuliskan 5 nama makanan khas daerah asal orang tua kalian beserta nama daerahnya. Anak-anak pintar, apakah kalian pernah melihat pedagang bakso lewat depan rumah kalian? Pedagang bakso biasanya memberitahu pelanggannya dengan cara memukulkan sendok pada mangkok sehingga menghasilkan bunyi nyaring. Bunyi mangkok yang dipukul oleh penjual bakso bisa sampai di telinga kita karena merambat melalui media rambat bunyi. Bunyi bisa merambat melalui 3 media, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Selain bisa merambat, sifat bunyi juga bisa dipantulkan. Bunyi dipantulkan apabila dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, rapat, dan mengkilap. Contohnya batu, besi, seng, kaca, dan kayu. Seperti pada gambar berikut. Hal inilah yang menyebabkan suara gurumu di dalam kelas akan lebih mudah untuk didengar meski tanpa pengeras suara. Berbeda halnya dibandingkan suara gurumu ketika di lapangan terbuka. Dia harus menggunakan alat pengeras suara supaya suaranya lebih mudah ditangkap oleh telinga kalian.
Ada dua jenis bunyi pantul. Satu, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam yaitu bunyi pantul yang datang hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Gaung terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan media pantul cukup dekat. Contohnya, bunyi yang terjadi di dalam gedung. Kedua, gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Hal ini terjadi karena sumber bunyi dengan dinding pantul letaknya jauh. Contohnya, bunyi yang terjadi di lereng gunung. Setidaknya ada 7 manfaat pemantulan bunyi. Yang pertama, untuk mendeteksi benda-benda di bawah laut. Seperti ketika ada kapal yang tenggelam, maka untuk mendeteksi keberadaan kapal tersebut digunakanlah teknik pemantulan bunyi. Kedua, melakukan survei geofisika. Ketiga, menentukan kedalaman laut. Keempat, mendeteksi kerusakan pada struktur logam. 5, mengukur ketebalan logam. Keenam, membantu proses USG. Dan yang ketujuh, melihat detak jantung. Sifat bunyi selanjutnya adalah bisa diserap. Bunyi bisa diserap apabila dalam perambatannya dihalangi oleh benda-benda yang permukaannya lunak atau berongga. Benda-benda tersebut disebut benda peredam bunyi. Contohnya, kapas, karpet, busa, wol, kertas, dan karet. Inilah yang digunakan pada dinding-dinding bioskop, dinding-dinding tempat karaoke, dan dinding-dinding studio musik supaya suaranya tidak berbalik.